Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha wa bihadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus pimpinan, pengasuh dan seluruh dewan guru dari Madrasah Riyadul Munawwarah yang dipimpin oleh akhina Al-Fadil Al-Ustadz Akhi Asep hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Satu kebahagiaan bagi kita kumpul di tempat ini, berkumpul dengan para kiai kita, para ajangan kita. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi mereka beliau ini adalah guru-guru kita, penuntun kita. Kita doakan semua agar mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ini kita sampaikan juga kepada akhina Al-Fadil Syekh Fuad Jabir, di mana beliau menjadi wasilah bagi kita semua sehingga saya bisa hadir pada malam hari ini di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa mendapatkan rahmat, barakah, maghfirah di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin akan satu amanat dari Allah, wasiat dari Allah, perintah dari Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat At-Taubah, di mana Allah menyerukan kepada orang yang beriman, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Ini ayat luar biasa. Allah punya perintah singkat, padat, ringkas, jelas, merupakan samudra yang penuh hikmah luar biasa. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Artinya siapapun di antara kita yang meyakini dirinya punya iman kepada Allah, yang tahu dan sadar kalau dirinya punya iman kepada Allah, maka wajib untuk ikut merasa terpanggil dengan seruan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena Allah serukan, hei orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini seruan, panggilan dari Allah. Nah maka itu sudah seyogianya lah setiap orang yang beriman merasa terpanggil dan perhatikan apa yang disuruhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam seruannya ini. Setelah Allah serukan, Allah nyatakan ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Takwa kepada Allah itu secara umum maknanya yang biasa disampaikan oleh para ulama kita adalah
saudara, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah itu artinya Pak, artinya Bu, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Kita sholat cari ridha Allah, itu takwa. Kita puasa Ramadan cari ridha Allah, itu takwa. Kita membayar zakat mencari ridha Allah karena Allah, itu takwa namanya. Nah begitu juga kita tinggalkan maksiat, kita tidak mau berzina karena takut kepada Allah, mengharapkan Allah ridha kepada kita dengan rasa takut kita kepadanya tadi, itu juga takwa. 15 abad yang lalu, takwalah kamu kepada Allah dan ikuti itu orang-orang yang jujur, temani mereka, sertai mereka, hiduplah bersama mereka. Nah, kenapa ayat ini pada hari ini, saudara, yang sengaja ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk memberi peringatan kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada. Jadi pesan Allah 15 abad yang lalu ini, saudara, selalu relevan sampai hari kiamat. Artinya di sini apa? Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan siapa orang yang kita dekati, siapa orang yang kita temani, siapa orang yang ada di lingkungan kita. Allah suruh kita besertalah dengan orang-orang yang jujur. Jangan berteman sama pembohong, jangan berteman sama pendusta, jangan berteman sama pengkhianat. Begitu juga saudara kalau milih pemimpin, cari yang jujur. Allah suruh wakunu ma'as sadiqin. Cari kiai yang jujur, cari habib yang jujur, cari pemimpin yang jujur, cari presiden yang jujur, cari menteri yang jujur, cari anggota dewan yang jujur. Yang jujur, yang amanah, yang adil, yang bukan tukang bohong dan bukan pengkhianat. Bayangkan. Nah, jadi Allah udah kasih tahu tuh dari 15 abad yang lalu tuh, saudara, bukan baru kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, karena Allah Maha tahu, saudara, kalau tidak dikasih peringatan sedemikian rupa, nanti kita akan sembarangan ngambil guru, sembarangan ngambil teman. Kita dalam segala hal cari yang jujur. Ibu cari mantu, cari yang jujur. Anak gadis mau cari suami, cari yang jujur. Saudara muda di sini mau cari istri, cari yang jujur, cari yang lurus, yang benar. Nah, itulah kunci untuk kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Apalagi zaman sekarang nih, Bu, kumaha damang? Sadayana damang, alhamdulillah. Nah, itu yang barusan Habib terangkan, kira-kira terang tak terang? Nah, sadayana parantos ngertos terang, alhamdulillah. Jadi ibu kalau cari menantu jangan tukang bohong, Bu, ya. Ya kalau tukang bohong, mertua dibohongin tiap hari. Betul, betul. Kita kalau cari presiden tukang bohong, ya tiap hari dibohongin. Pagi dia bohong, siang dia bohong, malam dia bohong. Terus kita marah-marah, lah kan lu yang pilih. Makanya kalau milih jangan tukang bohong. Nah, sekarang mari kita lihat. Kenapa saya katakan khususnya di zaman ini penting sekali untuk memperhatikan seruan Allah ini. Wajib untuk kita amalkan. Kenapa? Makin kemari makin banyak tukang bohong. Karenanya dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, di mana beliau menyebutkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, Nabi memberi kabar kepada umatnya. Apa kata beliau alaihi salatu wasalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi, akan datang kepada umat manusia ini, akan datang satu zaman yang akan dialami oleh umatku. Zaman apa? Sanawatun khadda'at, kata Nabi.
tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu, sudah 15 abad yang lalu Nabi udah kasih tahu kepada umatnya, hei umat Islam, akan datang nanti satu zaman sanawat, kata Nabi, bukan sehari dua hari, sanawat, bertahun-tahun, khoda'at yang penuh tipu daya. Terus Nabi gambarkan kondisinya, tahun yang penuh tipu daya itu bagaimana sih situasinya. Nabi mengatakan yusaddiqu fihal kadhib. Di zaman tersebut, di tahun-tahun tersebut, saudara, yusaddaqu fihal kadhib, pendusta dipercaya, pendusta dipercaya. Udah dustanya udah kelihatan, bohongnya udah kelihatan, telanjang itu bohong, tapi tetap orang masih percaya, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yukadzabu fiha shadiq, sementara orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar didustakan, nggak dipercaya. Ulama yang lurus nggak dipercaya, saudara. Preman tukang tipu dia percaya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini Nabi kasih kabar. Ada lagi lanjutannya, kata Nabi, saudara, di zaman tersebut wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dikasih amanat, pengkhianat diangkat jadi pemimpin, pengkhianat dipilih jadi pejabat, pengkhianat diserahkan untuk ngurus umat, saudara. Nabi udah kasih tahu itu zaman wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dikasih amanat. Dan sebaliknya wa yukhawwanu fihal amin, sementara orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar, saudara, enggak dikasih amanat, enggak dikasih amanat, enggak dikasih jabatan, enggak, justru orang yang jujur dimusuhin. Jadi pejabat jujur, enggak panjang jabatannya, sebentar dicopot, saudara. Ini Nabi udah sampaikan 15 abad yang lalu, masih ada lanjutannya. Apa kata Nabi? Wa yantiqu fiha ruwaibidah, di tahun-tahun itu akan banyak ruwaibidah yang berkicau, yang banyak omong, saudara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Wahai Rasulullah, apaan itu ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah? Nabi menjawab, ar-rajulu tafih fi amril ammah, orang yang bodoh dalam urusan umat tapi so pintar, sudah. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira di zaman kita udah terjadi belum tuh? Ayo saya tanya, pendusta dipercaya, terjadi gak? Terjadi gak? Orang yang jujur malah dikatain pembohong, terjadi gak? Terjadi gak? Nah, pengkhianat diangkat jadi pemimpin, ada gak? Ada gak? Justru yang jujur, saudara, nggak dikasih kesempatan memimpin, terjadi tidak? Ada orang bodoh sok tahu, banyak omong di media, ada gak? Lengkap terjadi di zaman kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang tanya, Habib, kalau sudah begitu kuncinya bagaimana cara menghadapinya? Ya itu tadi yang Allah firmankan, wa kunu ma'as sadiqin, konsisten bersama orang yang jujur, orang yang baik, titik. Maka dari tadi saya katakan, saudara, mau berbesan, cari besan yang baik. Mau punya mantu, cari mantu. Kalau mau punya pasangan hidup, cari pasangan yang baik, saudara. Mau berguru, cari guru yang baik, saudara. Nah, mau pimpin, cari pemimpin yang baik. Allah sudah nyatakan wa kunu ma'as sadiqin. Allah enggak mengatakan wa kunu ma'al kadzabin. Allah enggak mengatakan wa kunu ma'al khainin. Enggak, Allah katakan wa kunu ma'as sadiqin. Selalulah kamu bersama orang-orang yang lurus, yang benar, yang jujur, yang adil, yang amanat, bukan tukang dusta, bukan pengkhianat. Nah, jadi jawaban bagaimana menghadapi situasi tersebut, Allah udah kasih tahu kita, saudara. Wa nu ma'as
sadiqin. Nah, kebohongan itu mesti kita jadikan musuh bersama. Yang kita lihat saudara, yang umbar janji, apalagi waktu pilpres, apalagi waktu pileg, wah janji sabrek-kabrek dijanjiin. Begitu udah menang, lupa semua dengan janji. Betul, betul. Oh, kalau lagi mau pemilihan saudara, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada, wah rame-rame datang ke kiai, cium tangan bolak-balik. Begitu udah menang, pesantren mau digusur. Ada gak? Ada gak? Nah, ente itu yang bilang ada, bukan aneh ya. Nah, jadi kalau ada intel di sini, ada polisi di sini tuh yang ngomong tuh. Saya cuma nanya, boleh nanya bu? Boleh nanya bu? Alhamdulillah. Oh, orang banyak yang berkikau saudara. Pada sok tahu saudara. Habaib yang keturunan Rasul dianggap bohong. Nggak ada itu turunan Rasul. Yang ngomong ngaku turunan Nabi. Ayah ente. Ayah ente. Habib dibilang bohong turunan Nabi. Dirinya dengan aku, saya yang turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada raja dangdut ngaku ahli nasab. Ya, udah kacau dah, kacau. Kacau tidak? Ayo jujur jawab, kacau tidak? Kemarin saudara ada anggota dewan dari salah satu partai, betina. Oh, bukan ibu. Kalau ibu perempuan, ini betina. Betina dari partai. Apa dia bilang? Dia bilang Nabi Muhammad gak sempurna, walaupun itu pilihan Allah. Kurang ajar saudara. Ngaku Islam, KTP Islam, seenaknya dia ngomong Nabi nggak sempurna. Kau belajar di mana? Kalau nggak ngerti agama, jangan sok bicara agama. Ini yang Nabi bilang nih, ruwai bidah, udah banyak berkicau di mana-mana, saudara. Seenaknya dia katakan bahwa Nabi nggak sempurna. Justru para ulama sepakat ijma bahwa kita punya Nabi adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, basyarun la kal basyari, manusia yang tidak seperti manusia lainnya, saudara. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah, saudara. Bagaimana enggak sempurna dan enggak mulia, saudara? Sampai Allah menyatakan kalau Allah dan para malaikatnya selalu berselawat untuk Nabi. Kalau Nabi enggak sempurna, enggak nantinya mendapatkan salawat haimah yang terus menerus Nabi dapatkan dari Allah. Baca ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal nabi. Yusallun pakai fi'il mudhari, saudara. Allah enggak gunakan fi'il madhi di situ. Yusallun, bahwa Allah dan para malaikat yusallun. Yusallun itu saudara fil hadir wal mustaqbal, hari ini dan seterusnya. Dari mulai Al-Quran itu diturunkan sampai hari kiamat, Allah akan selalu senantiasa terus menerus melimpahkan sholawatnya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau nggak sempurna nggak dapat nih kedudukan seperti ini, saudara. Dapat kedudukan seperti ini karena sempurna akhlaknya, saudara, sempurna fisiknya, sempurna jasmaninya, sempurna rohaninya, sempurna sejarahnya. Itulah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nih betina yang lain. Ini urusan betina nih malam nih. Bu, apalagi yang satu bilang, saudara, kali ini dia ngaku dulu saya penghafal Quran. Diwawancarai, yang wawancarai seorang doktor, dosen dari universitas, saudara, yang terkenal di Indonesia, luar biasa. Si dosen nanya, bagaimana dengan hafalan Qurannya? Nggak penting itu hafalan Quran. Dulu saya hafal Quran, waktu saya baca Quran, hafal Quran, banyak orang-orang pada datang ke saya, ibu-ibu pada datang ke saya, minta air dibacain, minta doa, minta berkah. Ya dulu sih saya ya terima-terima aja, tapi sekarang saya baru sadar
Ternyata nggak guna itu semua. Dan perempuan ini sekarang udah nggak pakai jilbab lagi, dulu pakai jilbab. Saudara, jadi dengan sombongnya dia katakan bahwa ngapalin Quran tuh nggak perlu. Saya dulu hafal Quran, nggak ada manfaatnya. Si dokter nih yang dari universitas, saudara, wah mendukung perempuan tadi. Memang nggak perlu kan untuk menghafal Al-Quran, kurang ajar. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, siapa bilang menghafal Quran itu tidak perlu? Dan siapa bilang menghafal Al-Quran itu tidak berguna? Tunggu dulu. Yang bicara seperti itu hanya orang bodoh. Tapi Habib itu kan yang bicara dulu hafal Quran dulu. Sekarang dia udah nggak hafal Quran lagi. Allah cabut hafalannya, saudara. Jadi nggak ada tuh manusia melupakan Al-Quran, nggak ada. Al-Quran yang melupakan dia, saudara. Nggak ada tuh manusia tinggal Al-Quran. Al-Quran yang tinggalkan dia, saudara. Allah Maha tahu kalau perempuan tadi, saudara, satu saat akan menghina Al-Quran, satu saat akan merendahkan Islam, saudara. Allah Maha tahu. Maka itu hafalannya tidak berkah, sehingga lupa dengan dia punya hafalan dan bicara seenaknya. Nah, sekarang kalau ada yang mau tahu apa sih manfaat gunanya ngapalin Quran, mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Satu saja saya mau bahas pada malam hari ini, apalagi kebetulan kita menyambut bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu disebut juga Syahrul Shom, bulan puasa. Disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Hudal linnas, saudara. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi saya mau ingatkan di sini kepada semua umat, kalau kita mau tahu apa sih pentingnya menghafal Quran, yuk mari kita lihat satu ayat. Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, ini penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Bapak, Ibu, dalam ayat ini Allah menyebut dirinya dengan nahnu. Dalam bahasa Arab, nahnu itu artinya kami. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kami? Kan Allah itu tunggal, satu, ahad, tidak berbilang, saudara. Nah, maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, kenapa Allah gunakan nahnu dalam ayat tersebut? Yang pertama, li ta'zim, untuk mengagungkan zatnya. Jadi dalam bahasa Arab, Bu, jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kami itu menunjukkan banyak, bukan satu orang. Tapi kalau Allah menyebut zatnya, nahnu, kami, itu untuk menunjukkan keagungannya, ketinggiannya, kesuciannya, kebesarannya, sampai untuk menunjukkan keagungan, kesucian, saudara, dan kebesarannya. Enggak cukup kata ana, nahnu. Nah, itu dalam bahasa Arab li ta'zim, untuk pengagungan. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati nih, kadang-kadang ada pendeta-pendeta yang ingin nyebarin kekacauan di tengah umat Islam, dia pakai ayat ini. Lihat tuh di Quran, Tuhan kalian itu mengatakan nahnu, berarti Tuhan kalian banyak dong. Nah, ini orang-orang yang nggak paham, yang nggak ngaji, gampang tertipu, saudara. Makanya lewat pengajian ini kita bekali. Jadi kalau besok ada yang ngomong begitu, mau bikin umat Islam murtad, itu udah tahu jawabannya. Tunggu dulu, nahnu itu nggak selalu berarti banyak. Nah, nahnu itu bisa digunakan li ta'zim, saudara. Sama dalam bahasa Arab kata antum itu juga digunakan untuk li ta'zim. Kadang-kadang murid mau bicara sama guru, nggak pantas dia bicara anta. Anta ya guru, nggak, dia bicara antum ya ustaz. Padahal gurunya satu, tapi disebut antum. Untuk apa? Li takrim, untuk menghormati si guru. Itu berlaku dalam bahasa Arab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Itu yang pertama. Kenapa Allah menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra? Nahnu,
kami yang menurunkan Al-Quran? Satu jawabannya, li ta'zim, untuk mengagungkan zat Allah. Yang kedua, saudara, kalau Allah menyatakan wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, kata nahnu, saudara, itu menunjukkan ada unsur lain yang Allah libatkan dalam penjagaan Al-Quran. Seperti kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran, khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau dikatakan khalaqtu, saya menciptakan. Kalau Allah mengatakan khalaqtul insa, saya ciptakan manusia, berarti nggak ada unsur lain yang terlibat. Hanya Allah sendiri yang menciptakan manusia. Seperti penciptaan Nabi Adam, seperti penciptaan Siti Hawa, Allah yang langsung menciptakan. Tidak ada unsur lain dilibatkan. Khalaqtu, saya yang menciptakan. Tapi kalau Allah menyatakan khalaqnal insan, kami menciptakan manusia, artinya selain untuk takzim, mengagungkan zat Allah, juga rahim ibu kita, yang kemudian rahim ibu kita, yang kemudian berbuahlah sel telur tersebut menjadi janin di dalam rahim ibunya. Artinya apa? Ada unsur orang tua dilibatkan. Tetap yang menciptakannya adalah Allah, tapi Allah melibatkan unsur lain dalam penciptaan tersebut. Itulah rahasianya kenapa dikatakan khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Kira-kira jelas tidak? Kembali kepada soal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kok pakai kami? Satu, untuk takzim, pengagungan zat Allah. Yang kedua, ada isyarat dari Allah bahwa turunnya Al-Quran kepada kita nggak langsung dari Allah sampai ke kita. Ada proses. Al-Quran turun, saudara, dari Allah kepada Nabi lewat malaikat Jibril alaihissalam. Nggak ada itu Al-Quran langsung kepada Nabi, saudara. Lewat malaikat Jibril ada proses pewahyuan diterima oleh Nabi. Artinya dalam penurunan Al-Quran, saudara, Allah melibatkan unsur malaikat untuk diwahyukan kepada kita punya Nabi. Ada unsur lain. Kira-kira jelas tidak? Kemudian, saudara, dari Nabi, saudara, Al-Quran itu diturunkan kepada sahabat. Artinya sahabat mendapatkan Al-Quran lewat Nabi. Nabi mendapatkan Al-Quran lewat proses pewahyuan dari Allah melalui malaikat Jibril. Ada proses, Allah libatkan. Ada unsur-unsur lain Allah libatkan. Nah, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai ke guru-guru kita. Nah, kita mendapatkan Al-Quran dari guru kita. Kita nggak dapat langsung dari malaikat Jibril, kita nggak dapat langsung dari Allah, tapi kita dapat melalui guru. Ada unsur lain tidak dilibatkan? Ada. Kira-kira jelas gak? Nah, kita lanjutkan lagi. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Artinya Al-Quran pasti akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, saudara. Tidak akan ada yang mampu untuk menghancurkan Al-Quran. Kenapa Allah gunakan kami? Satu, untuk mengagungkan zat Allah yang maha besar, yang maha kuasa dan maha mampu untuk menjaga Al-Quran. Tapi pada saat yang sama ada isyarat. Dalam menjaga Al-Quran ada unsur lain yang Allah libatkan, saudara. Siapa unsur lain yang Allah libatkan untuk menjaga Al-Quran? Di antaranya Al-Huffaz, para penghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Al-Quran itu jangan bilang gak ada gunanya. Kedudukannya sangat mulia, saudara. Kenapa? Karena mereka menjadi penjaga Al-Quran di atas bumi Allah. Oh, mau tahu gunanya? Mari kita lihat. Beberapa dekade yang lalu, Israel pernah mencetak mushaf Al-Quran ratusan ribu eksemplar yang disebarluaskan ke negeri-negeri Islam, saudara. Tapi nggak sampai hitungan bulan ataupun minggu, hanya hitungan hari terbongkar kalau Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dirubah harokatnya. Rubahnya nggak banyak, nggak semua ayat dirubah. Ada beberapa ayat dirubah harokatnya, diganti hurufnya, saudara. Hanya hitungan hari terbongkar.
Begitu terbongkar saudara, dilaporkan ke negara-negara Islam, Quran-Quran tersebut saudara disita dan dimusnahkan. Gagal total mereka memalsukan Al-Quran. Siapa yang membongkarnya? Para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran saudara kadang-kadang dalam murojaah mereka kan suka lihat kembali mushafnya saudara untuk menguatkan hafalan mereka. Begitu mereka lihat, tuh ini kok bacaannya kayaknya beda dengan yang saya hafal. Periksa ke mushaf yang lama saudara, iya beda kok begini. Periksa lagi ayat lain kok beda. Di mana-mana kebongkar. Siapa yang ngebongkar? Para penghafal Quran. Coba kalau nggak ada yang hafal saudara. Coba bayangkan kalau di atas muka bumi ini ada yang hafal Al-Quran, hancur. Itu Al-Quran diobok-obok sama orang kafir saudara. Jadi jangan merendahkan penghafal Quran. Penghafal Quran itu derajatnya tinggi. Mereka dipilih oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Lalu kalau ada orang hafal Quran kemudian hilang hafalannya dan menjadi zindik, menghina Al-Quran, Allah Maha tahu saudara kalau memang dia tidak ikhlas menghafal Qurannya, kalau memang dia akan menjadi masalah di kemudian hari, Allah Maha tahu. Makanya Allah cabut itu hafalannya sudah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Baik. Waktu saya masih sekolah antara SMP SMA saudara, ada sebuah cetakan mushaf Al-Quran di Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dulu namanya Departemen Agama, sekarang namanya Kementerian Agama. Resmi. Ternyata begitu dicetak keluar, sebar, ada yang dibagikan gratis ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah, ada juga yang dijual di toko-toko kitab saudara. Enggak sampai sehari baru keluar disebar, ketahuan ada salah cetak. Jadi bukan Departemen Agama sengaja untuk memasukkan Al-Quran merubah, bukan, enggak sengaja, salah cetak saudara, ketahuan. Ada penghafal Quran mau beli mushaf, lihat ini mushaf bagus, cetakan baru, buka. Begitu buka dia baca kok lain, cuman satu kata, salah cetak satu kata. Lapor langsung ke Departemen Agama. Lalu apa yang terjadi? Seluruh mushaf tersebut disita oleh Kementerian Agama sudah. Semuanya diambil kembali, ditarik kembali, cetak ulang. Masya Allah. Siapa tuh yang bongkar? Penghafal Quran. Jadi saya tanya, kalau gitu penghafal Quran itu perlu tidak? Penting tidak? Bagus tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Baik, yang ketiga saya ceritakan lagi saudara. Dulu di zaman pada saat negara-negara Eropa menyerbu negara-negara Islam, termasuk menyerbu negara Turki saudara, dulu ada kekhilafahan. Begitu mereka kuasai saudara, bahkan sebelum itu juga saudara, diserbu negara Islam oleh orang-orang kafir, dan perpustakaan yang dimiliki oleh negara, ulama-ulama, masyarakat semua disita. Termasuk mushaf Quran disita. Begitu disita, dikumpulkan, dibakar habis. Bahkan dalam sejarah disebutkan, itu pembakaran dilakukan di pinggir laut saudara, sampai debunya begitu masuk pinggir laut, laut berubah jadi hitam. Saking banyaknya mushaf Quran dan kitab yang dibakar. Tujuan mereka apa? Kalau sudah dibakar begitu, nggak ada lagi Al-Quran di atas muka bumi ini saudara. Bahkan banyak ulama diseret, dibunuh. Yang hafal Quran dibantai, genocide saudara. Mushafnya dibakar, yang hafal Qurannya dibunuh saudara. Tapi apa yang terjadi? Tetap Al-Quran gak bisa dihilangkan. Ya, di negeri itu saudara, penghafal Quran dibunuh. Penghafal Quran ada di negeri mana-mana saudara, menyebar ke seluruh dunia. Nah, akhirnya melalui penghafal Quran yang ada di seluruh dunia tersebut saudara, dengan mudah kita bisa cetakan mushaf yang baru. Saya tanya, itu jasa siapa? Penghafal Al-Quran. Jadi tolong diingat bahwa umat Islam sepanjang zaman, dari zaman Nabi sampai hari ini, mereka menyimpan Al-Quran bukan fis sutur, bukan di atas lembaran kertas sutur, tapi mereka menyimpan Al-Quran fis sudur, di dalam dada mereka sudah. Jadi kalau mereka menyimpan Al-Quran fis sutur, di atas lembaran kertas, kertas dibakar selesai.
Tapi kalau mereka simpan fis sudur, di dalam dada mereka, dalam ingatan mereka, nggak ada yang bisa, saudara, untuk menghapuskan Al-Quran, kecuali mereka bunuh itu para penghafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah, penghafal Quran bukan 10-20 orang. Kalau di dunia ini yang hafal Quran cuma 10 orang, 20 orang, selesai saudara. Bakar Qurannya, bunuh yang hafal. Terus mau kemana kita cari Al-Quran? Tapi sekarang jangankan di dunia Arab sana saudara, di Indonesia saat ini penghafal Quran udah ratusan ribu orang saudara. Alhamdulillah. Wow, sekarang penghafal Quran di Indonesia banyak ratusan ribu orang. Nah itulah tadi makanya Allah nyatakan wa innalahu lahafizun. Kami yang akan jaga Quran. Jadi Allah jaga itu Al-Quran diantaranya dengan cara saudara melalui hafalan-hafalan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Semuanya jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, penghafal Quran penting tidak? Perlu tidak? Bagus tidak? Berguna tidak? Takbir. Terus ada doktor, saudara, begitu dosen di UI lagi saudara, mengatakan nggak perlu itu, pala lu bomingan. Doktor-doktoran kali ya. Nah jadi itu dia Nabi katakan tadi, di zaman penuh kedustaan ini yantiku fi harwaibidah. Jadi banyak orang nggak ngerti agama, so tahu agama, nggak ngerti nasab, so bicara nasab. Banyak tukang bohong tidak? Tapi dipercaya. Saya bisa buktikan, ada yang ngaku ngomong bahasa semut, pada percaya. Ayo ada gak? Ada gak? Loh kok pada percaya, pada hadir, pada dengerin, saudara. Jadi gimana saudara? Kok udah jelas bohongnya dipercaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya mau ajak, yuk kita jadikan kebohongan sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap tidak? Ini sekarang udah banyak serba bohong saudara, apalagi rezim yang kemarin, dari presidennya tukang bohong, menterinya tukang bohong, jenderalnya tukang bohong, pejabat ke bawah tukang bohong saudara, di mana-mana kita dicekoki dengan kebohongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang sekarang jangan tukang bohong lagi. Lu aminnya banget dong. Mudah-mudahan presiden yang sekarang, menterinya jangan ada yang jadi tukang bohong lagi. Umat udah capek sama tukang bohong. Betul. 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 Iya jangan jadi tukang bohong saudara. Udah capek, umat udah capek saudara. Terus saya ada yang tanya, Habib, ini bagaimana ini Habib? Situasi politik kayaknya nih, waduh kacau balau nih Habib. Kita harus bagaimana? Waduh, jawab jangan. Jawab jangan. Tahun depan. Ya udah kan mau diundang lagi katanya. Ini saya Fuad kita mau tanya, mau diundang lagi gak Ustaz? Ya udah tahun depan aja udah dijelasin ya. Nah, bukan nih politik lagi gawat nih, salah ngomong ditangkap. Jawab jangan. Jawab jangan. Betul. Jawabannya singkat. Bersyukurlah kepada Allah kalau saat ini setan lagi pada berantem. Alhamdulillah. Orang dolim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Dia pada main bongkar-bongkaran borok saudara, pada main lapor-laporan, pada main jeblos-jebloskan ke penjara. Alhamdulillah. Kan sebelumnya dulu kiai yang diuber-uber, betul? Kiai diuber ditangkap, Habib diuber tangkap di penjara. Sekarang giliran mereka rasain. Takbir. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu Habib? Doa umat diterima sama Allah. Umat di mana-mana, saudara, udah bertahun-tahun nih di mana-mana, saudara, kiainya, ustadznya, ajongannya, di pesantren, di musola, di masjid, di mimbar-mimbar, di majelis-majelis tabligh akbar. Berapa banyak, saudara, hampir setiap hari dikumandangkan sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa itu artinya? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduh. Alhamdulillah. Kadang protes saya, Habib. Wah Habib ngomongnya adu kan adu domba haram Habib.
Jawab jangan. Kapan? Kapan selesainya nih ceramah? Nah kalau semua dijawab melulu sampai pagi, Bu. Bu, jawab Bu. Sekarang juga harus. Pertanyaannya apaan tuh tadi? Saudara, adu domba hukumnya haram. Adu domba hukumnya haram. Apalagi adu manusia, lebih haram. Kalau adu setan, adu setan wajib. Jadi kalau setan sama setan lagi berantem, gak usah ikut campur. Gelar tikar, taruh kopi, nonton. Takbir, takbir. Jangan ikut campur. Nih setan sama setan lagi berantem. Tadi siang udah satu setan lagi ditangkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu tahu gak siapa? Udah lu jangan sebut dah. Gantian, kemarin gue yang ditangkap. Sekarang lu gue jorokin. Alhamdulillah. Biarin pada ditangkep-tangkepin. Kita berdoa juga sekarang supaya Raja Bansos sama Ratu Bansos masuk juga penjara. Amin. Amin. Ya bayangin bansosnya triliunan yang sampai ke masyarakat cuma separuh, separuh lagi mana? Lu makan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya nggak peduli mau Raja Bansos, mau Ratu Bansos, mau Putri Bansos yang korupsi makan duit rakyat, tangkap, jebloskan ke penjara. Setuju tidak? Takbir. Kita tunggu tanggal mainnya. Dikit lagi nih Ratu Bansos sama Raja Bansos. Nah, dikit lagi dia perang berdua nih ya kawan. Nah, Raja sama Ratu perang, lu nonton aja dah. Nah, yang gak doyan kopi pakai teh manis. Nah, nonton, setuju gak? Setuju gak? Nah, jadi tenang saudara. Tapi bukan berarti kita nggak peduli, bukan. Aksi mahasiswa yang lagi besar-besaran saat ini perlu kita dukung selama jalannya benar. Selama mereka membela agama, bangsa, negara, bela rakyat yang tertindas, wajib untuk kita bela, saudara. Wajib. Jangan nggak peduli. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak-anaknya jadi mahasiswa, dia mau ikut aksi, tanya dulu, nih ente mau aksi yang mana nih? Aksi berantas korupsi apa aksi bela koruptor? Nah kalau aksi bela koruptor larang, jangan. Tapi kalau aksi berantas korupsi, aksi teruskan saudara. Saya dukung semua gerakan mahasiswa, semua gerakan rakyat Indonesia yang ditujukan untuk membela agama, bangsa, negara, dan membela rakyat yang tertindas, membela orang-orang lemah yang dizalimi, untuk melawan segala kezaliman dan untuk menegakkan segala keadilan. Wajib untuk kita dukung, saudara. Setuju tidak? Takbir. Angkat tangan semua ke atas. Takbir. Takbir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zalimin bizzalimin. Allahumma salli sadayana salawat Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Angkat tangan. Wa akhrijna min bainihim salimin. وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وأشغل الظالمين. اللهم صل على محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وأرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين. Sekali lagi. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Sekali lagi. أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي. صلى وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, itu selawat barusan selawat asghilil zalimin bil zalimin. Jadi pada saat kita udah berjuang, udah kita nasihati, udah kita peringatkan, udah kita demo, udah bicara dari mulai yang lembut sampai yang keras, nggak sadar-sadar juga saudara, ya kita serahkan kepada Allah. Biar Allah udah yang atur saudara. Nah kalau sudah Allah yang turun tangan, dibongkar semua bobroknya saudara. Lihat sekarang, semua Allah bongkar saudara. Nah maka itu kalau sudah tahu begitu saudara, bersyukurlah kepada Allah bahwa doa umat Islam digobulkan. Insya Allah. Nah mudah-mudahan tidak sampai di situ. Terus Allah akan ganti generasi yang jelek dengan generasi yang baik. Pemimpin yang jelek dengan pemimpin yang baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kan kemarin ini kan kita lihat dikit-dikit kiai dituduh teroris, dikit-dikit Habib dituduh ekstremis, dikit-dikit Ustadz ditangkap, kiai ditangkap, Habib dipenjara, saudara. Jadi udah gitu difitnah dengan segala macam fitnah. Wah sekarang akhirnya saudara begitu pada lengser, Allah buka boroknya semua. Borok korupsinya, borok nepotismenya, borok segala-galanya.
kebohongannya semua dibongkar. Alhamdulillah. Sampai sekarang dari Sabang sampai Merauke semua rakyat di mana-mana teriak, adili Jokowi. Ada yang teriak, hidup Jokowi. Iya. Kacau tidak? Ya udah nggak usah dilanjutin, ditangkap ntar loh. Udah kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham? Siap lawan kebohongan, siap lawan penipuan, siap lawan pengkhianatan, siap hidup jujur, siap hidup adil, siap hidup lurus, siap untuk menemani bersama orang-orang yang baik. Takbir. Alan Nabi. Nah, mudah-mudahan wilayah ini kelurahan apa nih, desa apa? Desa Lembah Duhur, insya Allah desa Lembah Duhur, kecamatan. Nah, caringin, mudah-mudahan wilayah ini, daerah ini Allah berkahi. Dijadikan oleh Allah sebagai qaryatan shalihah thayyibah, qaryatan munawwarah munawwirah, qaryatan mubarakah. Allah keluarkan dari tempat ini segala macam keberkahan. Biar penduduknya juga semuanya diberkahi oleh Allah. Diberkahi rezekinya, diberkahi perkebunannya, diberkahi pertaniannya, diberkahi pencarian nafkahnya, diberkahi oleh Allah dari dunia hingga akhirat. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah tidak pulang dari tempat ini. Insya Allah yang sakit Allah sembuhkan, yang punya kesulitan Allah mudahkan, yang ada kesempitan Allah lapangkan, yang punya utang piutang Allah lunaskan, yang belum dapat jodoh Allah mudahkan jodohnya, yang belum dapat keturunan Allah berikan keturunan yang solehin dan solehat. Dan semoga tuan-tuan guru kita yang pada malam hari ini dengan setia menemani kita semuanya diberkahi oleh Allah, diberkahi ilmunya, diberkahi majelisnya, diberkahi pondok pesantrennya, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya. Wabil khusus Madrasah Raudhatul Munawwarah pimpinan Ustadz Asep Sudara. Kita doakan semoga madrasah ini menjadi madrasah shalihah thayyibah ma'murah. Nah, kita mohon kepada Allah biar wilayah ini semuanya dijaga oleh Allah dari segala bencana, dari segala musibah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul wal batul wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dzurriyyatiha muhibbiha bisirril Fatihah. Sebelum kita akhiri sama-sama kita baca dulu qasidah Qul Ya Azim, saudara, untuk menyambut bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah aneka ragam kemudahan, keberkahan. Kita minta Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi untuk memimpin. Ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saya punya menantu, Bu. Saya punya putri ada 7, saya punya putri semua, saya tidak punya putra. 7-7-nya sudah menikah. Nah, ini yang menikah dengan putri saya yang ke-5. Dulu beliau nyantren juga di sini, di Darbib, Darul Habib, nggak jauh dari sini. Di wilayah Darbib, jadi Parung Kuda, saudara. Dan melanjutkan ke negeri Yaman, kuliah di sana, dan sekarang jadi menantu saya. Nah, beliau juga seorang munsyid, bagus cara membawakan kesidahnya. Kita bawa Qul Ya Azim sampai ditutup nanti berkah Ramadannya. Silakan diikuti dengan hadrah. Semuanya kita rame-rame. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana يا عظيم semua. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا
عظيم وكلها من همنا يا هنوب بك يا عظيم يا ربنا بصورة الفاتحة وبالرجال رجال الصالحة يا ربنا بصورة الفاتحة وبالرجال رجال الصالحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد حمنا هم عظيم وكل هم من همنا يا غنوب بك يا عظيم يا ربنا بصورة البقرة وبالرجال رجال اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل حامد همنا يا هنوب بك يا عظيم يا ربنا بصورة المائدة وبالرجال رجال السجدة يا ربنا بصورة المائدة وبالرجال رجال السجدة اجعل أمورنا فائدة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد حمنا حام عظيم الله الله وكل هم من حمنا تقبل يا رب. ياخذ بك يا عظيم ikuti semua. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا اللهم بارك لنا في رجب
Semua angkat tangannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Qul ya azim antal العديم قد همنا هم عظيم وكل حال همنا يخون يسر لنا أمورنا يا رب. باسمك يا sekali عظيم lagi Allahumma barik lana fi Rajab bana. Allahumma barik لنا Allah fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Amin ya Rabb. Ramadana wa hasil ma qasidana. Qul ya azim أنت العظيم قد همنا اللهم بفرج هم عظيم وكل هم وفرج يهون باسمك يا عظيم. Sallu ala nabi. Nah, jadi sebelum saya tutup, yang barusan kita baca itu Bu, Qul ya azim. Qul, katakanlah ya azim, wahai yang maha agung. Wahai yang maha besar. Ya azim. Antal azim, engkau ya Allah azim, engkau maha agung ya Allah. God hammana hammun azim. Telah datang kepada kami, menimpa kami kesulitan dan kesedihan yang begitu besar. Kesulitan macam-macam dari kehidupan kita ini. Nah, kemudian kita minta kepada Allah bahwa dengan keagungan Allah, bahwa kullu hammin, semua kesedihan, semua duka, semua kesulitan yahun akan menjadi mudah, akan menjadi gampang. Bismika ya azim, dengan namamu wahai yang maha agung. Nah, dulu saudara, pada saat beberapa kali saya ditahan di penjara dengan beberapa kawan-kawan, selalu kita ajak kawan-kawan baca ini supaya di penjara tuh nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa sulit, ada pertolongan Allah. Dan itu kita alami selama kita di penjara. Bahkan kita bisa buka pesantren di penjara, kita bisa ngajar, kita bisa hidupkan masjid, kita bisa kumpulkan, tobatkan para preman-preman, para penjahat-penjahat. Akhirnya mereka tobat, mereka rame-rame memakmurkan masjid. Sampai sholat subuh, waktu di Salimba saja itu jamaahnya bisa 1.000 orang. 1.000 orang yang tadinya nggak pernah sholat, setiap subuh sholat berjamaah, setiap 5 waktu sholat berjamaah. Jadi nggak usah khawatir dengan kesulitan. Selama ada Allah di dada kita, di diri kita, dalam setiap langkah kita, kita selalu ingat Allah, besarkan Allah, agungkan Allah, maka semua menjadi yahun, semua menjadi gampang, semua menjadi mudah. Insya Allah. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi.
Terima kasih kepada para ajengan, hatur nuhun semuanya, mohon maaf yaitu pada segala kesalahan kekhilafan saya pada kesempatan malam hari ini, dan terima kasih kepada segenap panitia telah bekerja, khususnya Pak Fuad Jabir. Pak Fuad Jabir ini kawan saya dari semenjak saya kecil, dari semenjak saya muda. Ini kawan kecil saya, kawan muda saya, dan sampai hari ini masih tetap menjadi sahabat saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan persahabatan ini akan terus berlangsung lillah wa fillah, persahabatan di jalan Allah, persahabatan karena Allah. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi, yuk kita berusahalah hidup bersama orang-orang yang baik, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada yang bubar dulu sebelum doa penutup. Setuju? Setuju? Nah kita dengarkan doa penutup dari salah satu ajangan kita, kiai kita aminkan sama-sama, rame-rame semuanya. Dari saya cukup sekian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amaka wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khuldi bi rahmatika wa karamika wa judika bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada sedikit pengumuman para kiai di sini, para sesepuh, para ajengan. Kalau ada yang belum dapat kitab tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang ditulis oleh guru-guru kita, ada Habib Hanif, ada juga Gus Wafi dari Sarang dan lain sebagainya, silakan diminta. Bisa melalui saya punya besan. Nah, nanti kita kirim kitabnya. Ini saya punya besan. Ini Habib Anis Assegaf, saya punya besan. Jadi anak beliau menikah dengan putri saya yang ketujuh. Jadi kalau ada yang belum dapat kasih tahu, atau bisa lewat Pak Fuad. Nah, Pak Fuadnya mundar mandir ke Petamburan. Jadi dicatat aja khusus kiai, ustadz, dai yang pegang pesantren, yang majelis, yang ceramah kesana kemari. Kalau mau dapat kita berikan gratis.